Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada contoh soal dan pembahasan pola bilangan ya. Nah, langsung saja. Itu bertambah 1, kemudian bertambah 3, bertambah 5, bertambah 7. Nah, tahu ya itu penambahannya yaitu bilangan ganjil. Ya, benar sekali. Itu setelah 7 itu 9 ya. Jadi setelahnya ditambah 11, 77 ditambah 11. Kalian bisa menghitung pastinya. Dan setiap pengerjaan ya dalam menyelesaikan pola bilangan seperti ini macam-macam, tidak selalu seperti ini polanya. Jadi bagaimana kreativitas kalian, logikanya ya. Jangan berpatokan dengan satu contoh maka semuanya seperti itu, tidak. Nah, ini ada contoh yang berikutnya. Pastinya beda dengan sebelumnya. Ini cara pertama ya. Masih dengan menggunakan cara yang seperti soal sebelumnya. Kita lihat selisihnya atau penambahannya berapa dari setiap pola ke pola berikutnya. Nah, itu terlihat. Nah, ternyata pola bisa seperti itu ya. Tambah 8 semuanya, tapi setelah peningkatan yang kedua atau tingkat yang kedua. Kemudian berarti selanjutnya ditambah 8 terus. Dari 48 ditambah 8, 56. Dan lanjut. Kemudian yang selanjutnya 56 tambah 8, 64. Jadi kalian bisa menghitungnya, bisa juga dengan cara yang lain. Semudahnya kalian, nih, beragam macam latihan soal. Kalian cobalah latihan dari buku mungkin atau YouTube atau berbagai sumber lain. Nah, ini maka didapatkan hasil ya. Dari 169 pola sebelumnya ditambahkan dengan 56. Ada dua pilihan jawaban antara B atau E. Yang selanjutnya itu kan setelah 169 itu 225. Jadi dari 225 ditambahkan 64 untuk mendapatkan hasil pola yang selanjutnya. Nah, didapatkan hasil 289. Jadi jawabannya yang B. Ini cara yang pertama. Setelah ini ada cara yang kedua untuk soal ini. Bisa dilihat nih 9 itu ya 3 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, kemudian 7 kuadrat, 9 kuadrat, dan seterusnya. Ternyata bilangan ganjil ya, kuadrat bilangan ganjil. Jadi setelah 13 berapa coba? Mau menggunakan cara yang sebelumnya atau cara ini tidak masalah, atau mungkin kalian menemukan cara yang lainnya, tidak masalah asalkan memang berpola, polanya jelas, maksudnya seperti itu. Jadi nanti ketika misal PH di PTS atau di PAS soalnya tidak sesuai seperti contoh, itu jangan kaget karena pola setiap soal pasti berbeda atau mungkin ada yang sama. Ini untuk menghitung misal 15 kuadrat ya, untuk yang satuannya 5 menghitungnya bisa seperti ini. 5 kali 5 25, kemudian yang depan itu ditambah 1, jadi 1 tambah 1 kan 2. Nah, tinggal 2 kali 1. Hasilnya 2. Jadi kalau menghitung 25, 35 kuadrat, 45 kuadrat seperti ini. Jadi lebih cepat. Kemudian kalian tidak perlu menghitung 17 kuadrat itu berapa karena pilihannya tinggal B dan E ya. Nah, 17 kuadrat itu kan satuannya kan itu 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 itu kan 49. Lihat saja satuannya. Ya, satuannya itu 9, kan pilih yang satuannya 9. Jadi jawabannya B. Jadi mau menggunakan cara seperti apapun, polanya seperti apapun, kalau benar dan kalian teliti, jawabannya pasti sama, walaupun polanya berbeda.
Nah, ini perhatikan saja ya. Tuh selisihnya atau penambahnya 4, 5, 6. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kok ini beda-beda? Nggak masalah. Asalkan apa? Polanya jelas. Oh, ternyata penambahnya mulai dari 4 dan itu kemudian selanjutnya penambahnya 1 terus. Urut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jelas berpola walaupun tidak tambah 2 semua, tidak tambah 3 semua itu nggak masalah. Asalkan kalian bisa melihat, oh ternyata polanya seperti ini. Dan kembali lagi, mungkin ada yang menemukan pola yang lain, tidak masalah asalkan benar dan kalian harus teliti. Jawabannya yang A. Kemudian next berikutnya setelah ini ya. Nah, ini pola huruf sama penghitungannya. Ini ternyata ada pola yang sama yaitu MN ya. Itu berulang. Kemudian selanjutnya ada AB, ada CD, itu urut cuma terjeda. Tengah-tengah ada jedanya MN. Nah, itu yang buat lingkaran merah yang terakhir itu MN karena polanya bisa dilihat MN tapi di jeda oleh 2 huruf AB, kemudian CD, kemudian EF. Kenapa F? Karena lihat dari awal AB itu berurutan, kemudian CD, kemudian E, ya F, bukan yang lainnya. Maka jawabannya yang tepat yaitu A. Teruslah latihan mengasah kemampuan kalian. Ini masih pola huruf ya. Ini kenapa berarti tidak BM? Karena kalau di logika ya, untuk B ke M itu jarak hurufnya itu terlampau jauh. Jadi kalian di jeda 1 huruf. Jadi B langsung ke F itu terjeda 3 huruf, C D E, kemudian F ke J sama 3 huruf, G H I dan seterusnya. Jadi J ke pola berikutnya dengan jeda 1 huruf, kayak KLM berarti setelahnya N. Pilihan jawaban C dan E. Kemudian M ke O. Oh, ternyata jedanya 1 huruf. Yaitu M ke O jedanya N. Kemudian O ke Q jedanya P berarti Q. Kemudian jedanya R jawabannya S. Jadi pilihan yang tepat yaitu E. Jadi untuk menentukan pola bisa kalian langsung ke pola berikutnya atau jeda 1 pola atau 2 pola atau 3 pola atau bahkan beragam macam. Nah, ini ada 5 lingkaran kecil. Kok ternyata setara dengan E? Kalau dipikir 5 itu kan huruf ke-5 E. Berarti yang selanjutnya itu ada 4 lingkaran kecil. Melihat yang sebelumnya itu ternyata huruf ke-5, berarti kalau 4 huruf ke-4. Tahu jawabannya yang mana? Ya, benar sekali. Jawabannya yang D. Kemudian next, contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini kita coba langsung 37 ke 38. Nah, udah 1 kok negatif 1, negatif 2. Ini tidak beraturan polanya. Maka jangan menggunakan pola seperti ini. Ya, pokoknya beragam macam, kreativitasnya dipakai, logikanya. Kemudian karena ke pola berikutnya itu tidak tepat, maka kita jeda 1 angka ya. Beda 2, 1, negatif 1 salah juga karena tidak beraturan. Polanya tidak jelas maksudnya. Karena jeda 1 angka juga sama tidak beraturan, maka jeda 2 angka. Coba saja. Oh, 1. Kemudian yang berikutnya jeda 2 angka juga 2. Mulai terlihat ya polanya. Maka berikutnya jeda 1, 39 tambah 1, 40. Yang bawah jeda 2, 42 tambah 2, 44. Langsung ada jawabannya tanpa menentukan yang terakhir, maka jawabannya yang D. Tapi agar kalian puas dengan jawaban, kita menentukan yang berikutnya. Oh, ternyata jedanya 3, berikutnya ya 3, 45 tambah 3, 48. Jadi udah benar ya. Semangat belajar untuk latihan soal seperti ini dari berbagai sumber lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment nama dan kelas kalian.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.